Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan tahap ketiga ya. Jadi di minggu kemarin kita sudah membahas tentang tahap 1 dan tahap 2. Jadi tahap 1 adalah identifikasi masalah, kemudian di tahap kedua adalah tahap proses bekerja ya, atau tahap proses kita akan melaksanakan sesi-sesi proses konselingnya. Kemudian tahap ketiga ini adalah tahap akhir, jadi penentuan keputusan untuk bertindak. Nah, kalau kita rangkum sedikit ya di tahap 1 kemarin, bahwa ketika kita ngobrol kita bisa melakukan asesmen di awal, kemudian juga kita sampai harus ketemu nih kira-kira masalah yang paling urgent atau masalah yang perlu segera diselesaikan itu masalah yang apa gitu ya. Misalkan kita kemarin sudah membahas mungkin masalah orang tua, masalah pacar, masalah dosen, atau mungkin masalah anak atau masalah yang lain, karena sebetulnya biasanya klien datang itu dalam kondisi yang memang banyak masalah ya, sehingga kadang-kadang mereka atau klien itu sulit untuk mengurai ya. Oke. Kemudian kita setelah memahami apa masalahnya, kita masuk di tahap kedua, tahap dimana konselor ini akan jadi kayak memberikan semacam proses, tetapi didahului oleh si konselor memiliki teori-teori tertentu, atau si konselor memiliki teknik-teknik tertentu, sehingga kita mulai proses tuh dari asesmen awal itu menuju ke kira-kira ini mau dipakai pendekatan apa ya, kira-kira ini mau diselesaikan dengan teknik apa ya, dan kemudian juga sampai pada tahap 3 ini nanti kira-kira hal-hal yang sudah dipersiapkan di tahap kedua itu akan ditentukan mana nih yang paling cocok nih ya. Biasanya Bu Ima akan bilang yang paling kita mampu lakukan atau klien mampu lakukan, kemudian juga mungkin dilakukan dan mau dilakukan. Nah, bismillah kita akan lanjut berbicara tentang tahap ketiga atau tahap penentuan keputusan itu untuk bertindak. Dan tahap ketiga ini sekali lagi diambil dari bukunya Sofyan Willis ya. Jadi tahap ketiga ini kita artikan sebagai keputusan untuk bertindak dari si klien. Konselor dan klien berusaha untuk menyusun solusi untuk pemecahan masalah. Jadi sekali lagi karena solusi ini bermula dari si klien ya, tetapi distimulasi oleh si konselor. Jadi kita tetap memberikan kesempatan pada klien untuk mungkin dia punya punya ide atau gagasan untuk menyelesaikan sesuatu. Lalu kemudian dari ide dan gagasan itu kita uji nih, misal kayak begini. Seandainya klien problemnya adalah putus dengan pacarnya begitu ya. Nah, kemudian klien mengatakan saya sudah pengen melupakan dia, saya sudah gak pengen ketemu lagi sama dia, pokoknya saya jauh-jauh dah kehidupannya sama dia gitu ya misalkan ya. Lalu kemudian si konselor boleh tuh menguji solusi. Nanti kalau seandainya karena rumah Anda berdekatan, kalau seandainya nanti ketemu, kira-kira mau melakukan apa ya? Nah, jadi satu solusi yang sudah diputuskan oleh si klien, konselor itu boleh memberi umpan gitu ya. Si konselor boleh memberikan feedback sehingga nanti akan muncul strategi-strategi yang bisa dilakukan disusun berdua kembali sampai nanti setelah strategi itu dikira-kira sepertinya ini cocok dan kemudian akan dilakukan dulu sebelum mungkin di pertemuan berikutnya juga ada strategi yang lain ya. Maka setelah itu diperoleh kita sampai pada di mengakhiri sesi. Oke, nah tahap akhir ini memang tahap di mana memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai dan terjadinya transfer of learning pada klien ya. Jadi klien jadi punya planning nih, klien jadi punya strategi nih, dan tentunya yang menstimulasi pasti juga konselor ya. Kenapa konselor bisa menstimulasi? Ya karena konselor ada ilmunya, konselor ada mungkin juga masing-masing konselor punya
punya permasalahan dalam kehidupannya yang mungkin juga bisa didiskusikan dengan si konseli. Ada juga namanya teknik self disclosure ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi sebetulnya konselor ini kenapa dia bisa menstimulasi, boleh jadi masalahnya hampir mirip dengan hidupnya sendiri, boleh jadi juga konselor memang sudah belajar teknik-teknik bagaimana mengeksplor si klien ini. Boleh jadi juga konselor dengan jam terbang yang tinggi ya, jadi sudah bisa membayangkan, sudah bisa menebak bahkan masalah-masalah yang terkait dengan pacar tuh kira-kira arah solusinya kayak apa. Masalah-masalah yang terkait dengan orang tua itu kira-kira solusinya kayak apa. Tetapi sekali lagi konselor tidak boleh memberikan advice secara tiba-tiba sebelum menstimulasi terlebih dahulu si konselingnya. Kemudian nanti juga konselor akan mengajak klien atau konseling untuk melaksanakan perubahan perilaku ini, jadi kayak punya komitmen begitu ya. Dan sesudah komitmen itu ada, biasanya hubungan konseling itu akan berakhir. Jadi terminasi konseling atau hubungan konseling yang berakhir ada dua jenis ya, yaitu yang pertama akhir dari suatu sesi konseling, misalkan pertemuan itu sudah 1 jam, sudah 2 jam, atau sudah 3 jam. Bahkan kalau Bu Ima sendiri pernah sampai 3,5 jam ya, jadi lumayan capek dan lumayan lapar banget begitu. Nah, atau kemudian juga akhir dari suatu proses konseling, misalkan kita janji akan memproses ini selama 3 kali pertemuan. Bu Ima kemarin menangani kasus tentang Pak Sutri ya, jadi Bu Ima sampai pada 4 kali pertemuan di kasus tentang perselingkuhan. Jadi terminasi ini boleh dalam 1 kali pertemuan atau juga setelah sesi yang sudah disepakati berapa kali ketemunya berakhir. Nah, langkah-langkah terminasi bagaimana? Ada yang pertama disebut dengan verbal preparation. Jadi, melalui ucapan-ucapan konselor mempersiapkan mahasiswa atau klien ya, ke dalam hal ini adalah contoh konselingnya, contoh konseling pada mahasiswa, bahwa konseling sudah akan berakhir. Jadi, oke, kita tadi sudah ngobrol kurang lebih 1 jam ya, dan kita juga sudah sepakat kita ngobrolnya hari ini hanya 1 jam. Jadi karena ini kurang 5 menit, kira-kira kita mau selesaikan yang mana dulu nih. Nah, atau final summary statement. Jadi hal-hal yang penting tadi kita sudah sepakat, kita akan punya sikap terhadap mantan pacar yang seperti apa, kemudian juga sama orang tua juga seperti apa, dan nanti kita boleh lanjut dalam sesi berikutnya atau buka jalur kemungkinan follow up. Jadi memberikan kesempatan pada mahasiswa atau klien untuk kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan diperlukan, waspadai kemungkinan ketergantungan mahasiswa. Nah, kita akan selalu bilang pada klien atau pada mahasiswa dalam ceritanya ini ya, bahwa harapan konselor itu adalah klien bisa menyelesaikan atau memilih atau membuat keputusan sendiri tanpa harus sering-sering ke konselor. Tujuannya adalah ketika itu masalahnya sama, ketika itu ceritanya sama, maka harapannya konseli itu bisa menyelesaikan sendiri. Kecuali kalau ada perubahan cerita ya, atau ada perubahan masalah yang mungkin ini lebih berat atau butuh ngobrol lagi, maka boleh dipersilahkan untuk bikin janji kembali. Kemudian juga ada yang nomor 3, kemungkinan merujuk. Misalkan nih Bu Ima memahami sepertinya ini harus dibawa ke psikiater, karena kalau diajak ngobrol misalkan ada kondisi tampak klien tertawa sendiri misalkan, atau sudah melakukan self harm berkali-kali, atau bahkan sudah ada percobaan bunuh diri berkali-kali, maka biasanya Bu Ima akan merujuk ya pada profesional ahli psikiater. Atau misalnya Bu Ima juga pernah menemui nih klien yang merasa dirinya seperti diganggu makhluk halus misalkan. Nah, karena ini bukan bidang Bu Ima, maka Bu Ima akan rujuk nih misalkan pada ahli ruqyah atau yang lainnya, karena dari cerita klien beberapa kali seperti mengalami pengalaman goib atau pengalaman mistis yang tentunya ini bukan bidangnya Bu Ima begitu ya. Nah, jadi sebelum merujuk kepada psikolog lain atau ke psikiater lain, atau mendiskusikan terlebih dahulu dengan mahasiswa agar mahasiswa tidak tiba-tiba merasa dilempar begitu ya, tidak merasa kalau bisa Jawa lagi diuncal gitu, jadi ombang-ambingkan dengan beberapa profesional ahli. Jadi sampaikan karena ini memang bukan
ranah kita sebagai psikolog, bukan ranah kita sebagai psikiater, atau bukan ranah kita sebagai pemuka agama misalkan. Nah, sebagai psikolog sendiri juga macam-macam ya teman-teman. Misalkan nih Bu Ima kasusnya sangat spesifik pada bagaimana seseorang ini harus mengelola karyawannya. Nah, karena bidang Bu Ima adalah psikolog klinis, maka ini tentunya lebih ahli kalau ini psikolog industri dan organisasi. Jadi Bu Ima boleh nih rujuk ke psikolog Pio gitu ya, karena memang problem-problemnya seputar HRD atau seputar bagaimana menangani karyawan-karyawan. Tentunya ini Pio yang lebih ahli gitu ya. Kemudian juga yang nomor 4 adalah formal leave taking. Jadi pamit secara formal. Tentunya juga terima kasih sudah menghubungi saya kemarin. Terima kasih ceritanya sudah diceritakan ke saya. Terima kasih juga sudah mempercayai biro kami. Terima kasih juga hari ini kita sama-sama punya insight, sama-sama punya pemahaman. Cerita ini juga menjadi inspirasi untuk saya sendiri sebagai konselor, sebagai psikolog. Nah, jadi hal-hal yang membuat klien merasa berarti gitu ya, bahwa dia cerita pada orang yang tepat, bahwa dia cerita pada profesional ahli, bahwa dia merasa dibantu atau merasa punya teman baru begitu untuk bercerita. Oke, selanjutnya jadi persiapan mengakhiri konseling apa nih kira-kira clue-nya gitu ya. Misalkan ini karena khusus pada mahasiswa ya. Jadi misalkan apakah masalah dan gejalanya sudah hilang atau berkurang, kita bisa tanyakan. Atau apakah ada masalah perasaan yang masih menimbulkan stres. Kalau misalkan dia sudah merasa lebih enakan, klien mengatakan sudah berkurang dan sebagainya, berarti ini memang sepertinya kita harus terminasi atau akhiri. Apakah mahasiswa sudah mampu atau klien sudah mampu mengatasi masalahnya sendiri, jadi sudah punya ide-ide sendiri, sudah punya kemampuan sendiri, sudah punya strategi sendiri. Dan kemudian sejauh apa pemahaman mahasiswa terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tentunya ini menjadi point of view ya, jadi POV-nya mahasiswa terhadap temannya mungkin, terhadap dosennya mungkin, atau terhadap teman-teman kerabatnya mungkin, atau kalau pada klien umum ya bagaimana dia bisa menilai dirinya sendiri atau tentang orang lain. Juga apakah sudah mampu menjalin relasi dengan baik, yang semula mungkin kalau kasus-kasus mahasiswa ya memulai misalkan kerja kelompok nih, atau memulai presentasi, apakah dia sudah merasa mampu membangun relasi dengan baik, membangun pertemanan dengan baik. Atau pada kasus-kasus umum misalkan mampu membangun relasi dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan anak-anaknya, boleh jadi begitu ya. Kemudian apakah sudah mempunyai kemampuan membuat rencana dan bekerja dengan lebih baik. Tentunya kita dalam hidup ini kan memang butuh produktivitas ya, butuh berkarya, butuh eksistensi. Nah, dengan kemudian klien atau mahasiswa datang ke psikolog, datang ke konselor, apakah dia kemudian merasa menjadi ada gitu ya, menjadi punya eksistensi sebagai manusia, menjadi punya sesuatu yang akan dibanggakan, menjadi punya sesuatu yang akan bermanfaat untuk orang lain gitu kan, sehingga klien merasa hidupnya lebih berarti. Nah, kalau ciri-ciri ini sudah mulai ada dan sudah mulai banyak, maka kita boleh nih terminasi konselingnya. Dan kemudian nomor 7 nggak kelihatan ini ya, apakah sudah lebih bisa menikmati hidup. Tentunya well-being ya, rasa sejahtera, rasa nyaman, rasa happiness, rasa bahagia, ini memang harus ada dalam kehidupan seseorang. Kalau ini sudah mulai ada, sudah mulai muncul, tentunya kayaknya kita sudah harus nih terminasi. Dan merupakan tahapan terminasi konselor juga ya. Jadi saat konselor harus mengakhiri, tanda-tandanya tadi ya sudah hampir sama. Kalau tadi pertanyaannya, sekarang clue-nya mahasiswa atau klien sudah menurun kecemasannya, ada perubahan perilaku yang lebih positif, sehat, dinamis. Jadi coping stresnya itu coping yang sehat begitu. Kemudian juga adanya rencana hidup yang lebih jelas, programnya lebih jelas, self directionnya lebih jelas, goalnya kehidupannya juga lebih jelas. Ini tanda-tandanya klien sudah lebih produktif ya, klien sudah lebih memahami tentang dirinya sendiri. Dan tentunya insight positif sebagai tujuan utama dari
konseling sudah terjadi atau sudah nampak. Nah, teman-teman semuanya, ciri selanjutnya adalah mahasiswa sudah merasa atau klien sudah merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, kan sudah punya strategi ya. Kemudian saat respon mahasiswa atau klien positif, mampu menunjukkan pemahaman terhadap dirinya sendiri. Self love-nya sudah muncul, sudah bisa menciptakan rasa sayang untuk dirinya sendiri, sudah bisa mengucapkan terima kasih untuk dirinya sendiri, untuk badannya sendiri, pikiran dan perasaannya sendiri. Kemudian bila sasaran atau tujuan akhir dari kontrak sudah tercapai, misalkan di awal kita inform concernnya ya, atau kontraknya juga kita akan lakukan 3 kali nih, kita akan lakukan 3 sesi nih. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah berhasil, tentunya kita ya pasti akan sudahi ya atau terminasi di konseling. Dan bila konselor dan mahasiswa atau klien merasa tidak mendapat manfaat dari sesi konseling yang berlangsung, jadi sebetulnya ada dua sisi ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memberikan konseling tampaknya sudah mulai berhasil, maka memang terminasi bisa dilakukan. Atau sebaliknya, kita sudah 2 sesi tapi tampaknya mungkin jam terbang konselor atau kita sendiri merasa nggak bisa nih, kayak nggak sanggup gitu ya membersamai si konseling ini, maka kita boleh rujuk gitu ya, karena memang kita berasa progresnya sangat kecil misalkan, atau klien tampak seperti tidak nyaman sama kita, karena setiap konselor itu juga manusia biasa ya, artinya setiap psikolog juga manusia biasa, dan boleh jadi klien bisa nyaman atau tidak nyaman dengan kita. Jadi kita boleh ya lakukan terminasi juga. Kemudian konteks awal ketika konseling mulai, konseling dimulai ya, si klien juga sudah nampak mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Oke teman-teman ya, dan ini adalah beberapa teknik mikro konseling yang akan kita bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi di tahap awal biasanya ada beberapa teknik nih, attending, kemudian mendengarkan, empati. Kita belajar dulu untuk mengassessment ya, kita belajar dulu untuk mengidentifikasi masalah sehingga teknik-teknik ini dipakai. Meskipun teman-teman dalam tahap awal, pertengahan atau tahap akhir, semua teknik ini bisa bercampur baur. Bisa tidak selalu kemudian tahap awal itu hanya attending aja, di tahap pertengahan nggak ada attending. Nggak ya, jadi nanti bisa dibolak-balik. Tetapi biasanya proses-proses ini akan dibedakan dalam beberapa teknik konseling seperti ini. Jadi nanti di tahap pertengahan ketika tahap kerja, tahap omongan, kita punya summarizing, kita juga punya directing, focusing, confrontation, kemudian juga facilitating dan sebagainya. Jadi teknik-teknik ini memberi nasihat, mengambil inisiatif. Jadi memberi nasihat itu juga pakai izin juga ya teman-teman ya, nggak tiba-tiba kita kasih advice banyak-banyak padahal boleh jadi klien belum butuh advice dari kita. Atau kemudian juga tahap akhir tadi juga kita sudah bicarakan ya, kita simpulkan, conclusion ya, kemudian juga kita merencanakan kira-kira apa nih strateginya, kemudian kita timang-timang gitu ya, kita menilai kira-kira ini nanti worth it apa enggak, kita kira-kira nanti pas apa enggak strateginya, dan juga termination atau mengakhiri konseling. Baik teman-teman, jadi contoh-contoh kasus klien mahasiswa ya. Misalnya nih pribadi kurang motivasi, salah jurusan, tidak percaya diri, cemas gitu ya. Kemudian keluarga, mungkin anak lahir dari kondisi perceraian ya, atau juga secara finansial, atau ada kekerasan dalam berpacaran, misalkan KDP ya, kekerasan dalam pacaran, atau sosial, misalkan interaksinya sulit menyesuaikan diri secara akademik atau non akademik juga. Dan mungkin problem akademik ya yang dirasakan oleh mahasiswa ya, misalkan dosennya killer, IPK-nya rendah, studinya tidak tepat waktu, dosen pembimbingnya menakutkan dan sebagainya. Tentunya ini juga berlaku untuk klien-klien umum ya, misalkan pada masalah KDRT, apa yang terjadi pada pribadinya, kemudian apa yang terjadi pada keluarganya. Misalkan masalah KDRT terhadap dirinya sendiri, dia menyalahkan kenapa kok suaminya harus melakukan KDRT misalkan, atau bagaimana keluarga besarnya terus menyalahkan dia misalkan, atau secara sosial dia banyak beberapa orang yang bilang kok kamu nggak ceraiin aja misalkan ya, ada beberapa yang pihak yang memberikan advice untuk dia bercerai misalkan, tapi di satu sisi dia juga masih ragu misalkan.
Atau kemudian juga masalah akademik ya, masalah mungkin produktivitas, masalah kerja. Kalau terjadi pada klien-klien yang mengalami KDRT, boleh jadi produktivitasnya menurun, atau kemudian boleh jadi dia juga sedang kuliah sehingga akademiknya terganggu dan sebagainya. Baik teman-teman, tentunya teman-teman sudah mulai belajar ya bagaimana tahap 1, tahap 2, tahap 3 dalam proses setiap konseling pasti akan mengalami satu proses tahapan ini. Tidak tiba-tiba dari awal langsung akhir ya, entah itu setengah jam, entah itu 1 jam, entah itu 2 jam, 3 jam, maka proses kalau konseling akan mengalami proses seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman ya, materinya Bu Ima berikan lewat YouTube ini, semoga cukup mudah dipahami. Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada saran juga boleh dituliskan di grup kelas atau juga di kolom komentar di YouTube ini. Dan ini juga boleh dibagikan ya. Terima kasih untuk selain mahasiswa yang sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, terus semangat belajar ya. Salam berbahagia juga selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat juga saling memberi manfaat. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.